Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas suatu project baru yang sudah diperkirakan hampir 2 bulan atau hampir 1 bulan ya. Gua nggak bikin video lagi karena berbagai hal dan kesibukan. Oleh karenanya, kakak akan coba lagi untuk membahas tentang salah satu project yang bisa kita sebut sebagai implementasi fuzzy logic dan artificial intelligence. Nah, jadi di video ini project yang dibuat adalah untuk membuat simulasi rambu-rambu lalu lintas secara otomatis yang berdasarkan image processing dan juga sistem kontrol fuzzy. Jadi ketika kendaraan di suatu ruas jalan itu macet, ya taruhlah di perempatan lampu merah itu macet atau padat, maka lampu merahnya tuh akan menyesuaikan dengan waktu yang sebentar. Jadi sebentar lampu merahnya, lampu hijau agak lama supaya regulasi jalanan itu semakin lancar, tidak bertumpuk. Nah, ketika kondisi jalanan kosong, otomatis lampu hijaunya akan diberi waktu yang sangat leluasa. Kebalik case-nya ya. Kalau lampunya padat, lampu total ruas kendaraan padat itu lampu hijaunya sebentar. Ya, supaya bergantian antara simpangan A, simpangan B, simpangan C, dan simpangan D. Namun kalau misalnya di persimpangannya kosong, maka akan dibiarkan lampu hijau terus karena tidak ada antrian. Berarti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana programnya? Langsung aja kita masuk ke Spider IDE. Oke, ditunggu ya prosesnya, sedang loading. Oke, ini sudah langsung terbuka. Ada berapa line? Kemarin dibuat ada 311 line. Ya, lumayan panjang karena ini gabungan dari kedua sistem. Nah, pertama-tama teman-teman pastikan modul-modul yang digunakan itu sudah terinstall dalam komputer teman-teman. Kita tes dari atas ya. NumPy, SNP, Numerical Python. Cara ngetesnya gimana teman-teman? Tinggal ketik manual di sini. Pastikan import NumPy. Nah, jika sudah terinstall, maka dia tidak menyatakan error di sini dan lanjut ke konsol berikutnya. Lalu coba argumen parsing ya, buat parsingnya ini import parse. Oke, sudah terinstall juga. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum punya, bagaimana cara nginstalnya, teman-teman tinggal klik aja pip install NumPy misalnya, tinggal enter. Nah, typo ya, install. Nah, gitu. Nah, lalu akan muncul notifikasi seperti ini. Requirement already satisfied. Berarti sudah terpenuhi, sudah ada di dalam folder C user Asus Anaconda 3 lib site package, ada di situ ya. Nah, setiap teman-teman install library baru, maka dimungkinkan untuk melakukan restart kernel dan menggunakan update package-nya. Cara restart gimana? Tinggal klik di sini, langsung klik restart kernel dan tunggulah beberapa saat. Nih, saya contohkan. Tunggu seperti ini tampilannya. Nah, balik lagi ke awal. Terus coba ke import time. Enter, sudah ada. Langsung import CV2. Sudah ada juga. Lalu import OS. Sudah ada. Lagi import system. Oke. Import globe. Sudah juga. Nah, di sini import
SK Fuzzy. Dapat nih. No module name SK Fuzzy. Nah, cara teman-teman mengatasinya bagaimana? Teman-teman ada dua cara. Biasanya teman-teman buka Google, terus masuk ke Stack Overflow. Masuk sini, sorry no internet. Nah, teman-teman mau masuk sini untuk mencari errornya, atau teman-teman bisa tahu menggunakan cara yang tadi saya kasih tahu. Pip install SK Fuzzy, langsung klik enter. Nah, di sini ada tulisan you need to restart the kernel to use update package. Oke, jadi nggak ada distribusi untuk SK Fuzzy. Kita harus cari di Google kalau ini ya. Kita tes lagi. Nah, kita harus cari di sini. Bagaimana solvingnya? No module SK Fuzzy. How to fix. Kita baca di sini. Mana ya? Nah, kita coba ini. Coba sekali lagi. Oke. Oh, nggak bisa juga. Kita cari yang lain. Successfully built as Scikit Fuzzy. Kita coba lagi. Import SK Fuzzy. Nah, sukses ya. Jadi teman-teman kalau misalnya perlu, ini caranya. Tinggal install pipe install strip-u Scikit Fuzzy. Oke. Terus selanjutnya tk enter. Kita cek import tk enter. Nggak pakai spasi guys, sorry. Nah, sudah ya, kondisi terpenuhi. Di sini banyak untuk fuzzy-nya, ada rule-nya juga. Teman-teman bisa lihat di sini. Fuzzy rules. Oke, rule 1. Ketika sepi dan ketika mobil dan motor sepi, maka traffic light-nya short, average, long, dan seperti itu ya rule-nya. Langsung aja kita coba play karena video pertama merupakan demonstrasi. Nah, oke teman-teman, di sini kan ada error. Dia nggak bisa langsung dijalankan di konsolnya Spider. Nah, alternatifnya kita jalankan lewat command prompt-nya, lewat Anaconda Prompt. Nah, kita copy dulu lokasi dari filenya, copy semua di sini.
Lalu kita buka CMD-nya, Anaconda. Nih, Anaconda Prom. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita ubah direktorinya jadi lokasi file kita. Oke, setelah selesai, nah kita ketikkan Python. Karena kita ingin, bukan lewat sini guys. Nih, ini. Oke, kita change this. Lalu enter. Lalu kita karena menggunakan program Python, jadi kita buka aplikasi Python-nya. Python. Terus nama file yang ingin kita jalankan di sini adalah main.py. Ada di sini ya. Kita tulis main.py. Oh, kecil. Main.py -- YOLO sama dengan YOLO Coco. Enter. Nah, ini adalah simulasinya. Ketika jumlah mobil terbaca 5 dan motor terbaca 3, maka tadi lampu merah akan jalan atau traffic light itu akan memberi waktu kendaraan 15 detik. Nah, setelah dia diizinkan lampu hijau, dia akan berpindah. Nah, ketika jumlah mobil terdeteksi 6 dan jumlah motor 6 itu kategori agak penuh, maka lampu hijaunya pun dibuat lama. Seperti itu teman-teman. Nah, ini inputnya dari mana? Inputnya ada di sini. Teman-teman boleh lihat. Ini adalah input videonya. Oke, kita stop dulu ini. Nah, ini jadi ada 2 CCTV. Oke, kita jelaskan sedikit dari sini. Tadi kan ini adalah simulasi. Ini adalah CCTV A dan ini adalah CCTV B. Kayak gitu. Ini CCTV A lajur dari atas ke bawah. Nah, sistem yang dibuat itu akan melihat tingkat kepenuhan kendaraan di sini berdasarkan garis-garis yang telah dibuka. Misalnya batas pertama di sini itu adalah kondisi tidak penuh. Terus ada lagi selanjutnya garis di sini berdasarkan koordinat itu kondisi sedang, dan jika banyak mobil yang terdeteksi pada garis yang telah dibuat di sini, dia kategori macet. Nah, nanti sistem itu bisa melihat total kendaraan yang bertumpuk di satu ruas jalan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini fazinya itu bekerja ketika apa? Fazinya bekerja berdasarkan tingkat kepenuhan kendaraan. Jika kendaraannya penuh, maka lampu yang akan menyala itu akan lama, lampu hijaunya. Terus kalau misalnya kendaraannya tidak penuh, maka lampu hijaunya atau lampu merahnya akan nyala sebentar. Seperti itu teman-teman logisnya ya, atau penjelasan demonstrasinya. Nah, sekali lagi, jadi project kali ini adalah hanya membuat simulasi perpaduan antara image processing, yakni car and motorcycle detection, lalu si tingkat waktu lama menyalanya itu didasari oleh tingkat kemacetan. Kita bisa tulis di sini mungkin ya. Nah, misal kumpulan mobil dan motor terdeteksi di garis ini. Ini misalnya mobil dan motor. Ini masuk ke dalam kategori tidak macet. Terus di sini kategori sedang. Kalau misalnya sampai sini batas yang tersentuh, dia termasuk kategori yang macet. Nah, ini dikombinasikan dengan ruas sebelahnya untuk mengordinir lamanya lampu merah yang menyala. Nah, ini digabungkan dengan kondisi kendaraan yang di sini. Dia olah berdasarkan fuzzy logic metode Mamdani dan dihasilkan outputnya tuh berupa waktu.
Tadi dicontoh ketika mobil 5 dan motor terdeteksi 3, otomatis yang nyalanya sebentar, hanya 15 detik. Terus ketika naik lagi intensitasnya, ketika mobil 6, motor 6, naik lagi intensitas waktu lampunya itu hanya atau menjadi 30 detik. Kayak gitu teman-teman. Kita coba simulasi lagi supaya teman-teman lebih paham. Kita buka CMD-nya. Anaconda Prom. Lalu kita change this. Dan kita ketik Python main.py YOLO sama dengan YOLO Coco, enter. Nah, visualisasinya seperti ini karena proses dia image processingnya tuh ada di balik layar. Jadi sesuai permintaan klien hanya ditampilkan simulasinya saja. Tidak bisa rangkap gambar karena memang tab yang digunakan terbatas dan supaya tidak nge-lag. Nah, jumlah mobil terdeteksi lagi menjadi 6. Terus waktu berjalan 30 detik. Ketika sudah masuk 5 detik terakhir, lampu merah akan berubah menjadi kuning. Jadi lajur kendaraan mulai jalan di sini dan yang jadikan acuan ini adalah kendaraan yang ada di lampu merah selanjutnya. Dia kendaraannya berapa? Jika kendaraannya banyak sekali, maka waktu akan semakin lama. Tapi jika kendaraan sedikit, maka waktu cepat. Nah, ini terdeteksi kendaraan hanya 5 yang mengantri. Jadi waktu yang dibutuhkan tuh hanya sedikit. Ya. Tuh, ini adalah hasil perhitungannya. Kita coba lagi. Oh, ini sangat banyak. Jumlah motor 7 dan jumlah mobil 6. Maka waktunya pun naik jadi 36 detik. Ya, ini adalah live data view penerapan algoritma YOLO dan fuzzy logic untuk deteksi kendaraan dan pengendalian lampu lalu lintas. Ini adalah judulnya. Mungkin cukup sekian. Bila mana ada teman-teman yang ingin mengerjakan project bersama, bisa langsung DM di Instagram Renal FRN ataupun Renal rnfproject.com untuk websitenya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi project untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir. Wassalamualaikum.